Nah itu yang kita kerjakan, Ya. kita sampaikan. Coba seandainya keputusan DKI ini terlambat gitu, mungkin jumlah korbannya lebih banyak kali Pak Kubu ya. Nah itu susahnya counterfaktual itu nggak bisa dibuktikan. Ya. Jika tidak, gitu kan, itu kan nggak bisa dibuktikan. Ya. Tapi caranya nanti begini. Ya, karena kan waktu itu sudah beredar foto-foto Pak Kubu presentasi bahwa komputer lain ini sangat rawan loh ke arah Bogor ini. Waktu itu yang ramai diviralkan di media sosial. Iya. Tapi kan orang nggak bergeming. Penguasa-penguasa di sana nggak bergeming. Iya. Dan gitu kita, Pak. Betul. Kami itu sampai bikin simulasi, Mas Beki. Bikin simulasi. Iya. Pergerakan mana yang paling berisiko. Lalu berapa jumlah pasien yang mungkin muncul. Ini sebagai tanggung jawab saya, tanggung jawab kita melindungi warga Jakarta. Karena kita yang punya informasi. Lalu kita lihat Mas, kasus di Italia bagaimana, Seoul bagaimana. Waktu itu mereka masih baru mulai juga. Kemudian Iran seperti apa. Waktu itu ya masih di sana. Dan waktu itu kita sudah bisa belajar di tempat lain. Bahwa langkah pertamanya adalah mengurangi aktivitas. Itu sudah pelajaran penting tuh. Kalau kita tidak lakukan itu bahaya sekali. Jadi nah nanti Mas Beki, setelah ini berjalan beberapa bulan, nanti akan bisa dibandingkan setiap negara, setiap kota. Kapan dilakukan kebijakan pengurangan pergerakan, kapan dilakukan, bagaimana dampaknya, tapi itu kemudian hari. Karena sekarang kita masih... Nah, ada satu Mas yang perlu saya sampaikan juga di sini. Terkait dengan keputusan untuk mengumumkan kepada publik. Karena ini adalah jenis virus yang membutuhkan kita mendeteksi, Mas. Ini kan begitu kita ketahuan siapa positif, maka keluarganya, tetangganya, koleganya itu harus tahu supaya mereka bisa mengisolasi diri. Gitu. Ini sudah kami ketahui belajar dari negara-negara lain itu. Nah, karena itulah kami merasa penting untuk diketahui dan diumumkan. Dan ini bukan aib. Oh, yang kena ini yang pergaulannya luas. Kan yang pergaulannya luas internasional yang kena itu. Nah, lalu yang kedua, Mas Beki, kami itu di awal sudah ngecek data-data sejarah dulu. Kapan pandemi terakhir sebelum ini yang besar? Dan waktu itu kita tahu adalah flu Spanyol. Dan flu Spanyol di Indonesia ada 4 wilayah yang kena berat sekali. 1 Surabaya, 2 Madura, 3 Cirebon, 4 Banten. Ini adalah kota-kota perdagangan internasional waktu itu. Dan Surabaya itu pusat perdagangan. Tahun berapa Pak? Ya. Abad berapa? Tahun berapa itu? Sekitar 1800-an. Sekitar 1918, 1920. Dan teman-teman yang meninggal waktu itu di Indonesia diperkirakan 1,5 juta orang. Penduduk kita antara 50 sampai 60 juta. Nah, sekarang kalau saya mengelola sebuah kota, lalu saya tidak baca sejarah, saya mengelola kota, saya tidak baca dunia nasional, ya sudah, nggak usah pusing sama ini semua. Yang penting ngurusin kotanya. Nggak bisa. Republik ini berbahaya sekali. Kalau kita tidak menganggap ini problem. Nah, itu sebabnya kenapa harus baca sejarah. Itu sebabnya kenapa harus baca berita dunia gitu. Nah, ini yang menurut saya harus kita sadari. Begitu kita punya frame itu, lalu langkahnya bagaimana? Langkahnya nomor 1, percaya sains, Mas. Kalau pengambilan keputusan tidak mempercayai sains, udahlah, jeblok, jamin, Mas. Karena panggil ahlinya. Yang kami panggil, dan yang kami panggil bukan dokter medis, yang dipanggil dokter epidemiologis. Dokter yang menjelaskan penyakit menular. Karena kalau secara medis maka akan dibilang gini, ini tingkat kematiannya cuma 3%. 97% akan sehat. Ya betul. Bedanya, katanya kalau kanker lebih berisiko, diabetes mungkin lebih berisiko kematian. Iya, kalau kasusnya 2-3 orang.
Kalau kasusnya 1.000, 5.000, 10.000, 3% itu nggak sanggup rumah sakit kita untuk menghandle-nya. Nah ini perspektifnya itu perspektif public policy making, mengandalkan kepada science, pahami global. Insya Allah itu rumah. Nah itu yang kita pakai selama ini. Dan pengambilan keputusannya harus cepat. Ya. Kalau bertele-tele kan susah itu kan. Ya, itu setuju. Cepat dan jangan ragu-ragu. Ya. Kalau soal dimarahi orang itu udah biasa. Resiko ya. Itu udah biasa. Yang penting jangan dimarahin sama Tuhan. Dan jangan dimarahi sama sejarawan. Itu penting. Panis, satu lagi Panis. Ya. Panis, di musim PSB ini, bagaimana protokol di pasar-pasar tradisional kita, Pak Panis? Jarak antara penjual dan pembeli, jarak antara pembeli dengan pembeli yang lainnya, apakah sudah ada ketentuannya, Pak? Oh, kalau ketentuan ada. Ya. Penegakannya yang setengah mati, Mas. Ngatur ribuan orang, manusia ya? Iya. Itu tadi. Karena itulah penting bangun kesadaran. Kalau kita sadar betapa besar risiko dari penularan itu, betapa sering kita tidak mengetahui tanda-tandanya. Sekarang malah udah ada istilahnya kan, OTG, orang tanpa gejala. Ya. Nah itulah. Jadi ini tuh menghadapi virus ini itu tidak bisa hanya pakai aturan pemerintah, petugas pemerintah, tapi ini butuh kerja setiap kita, setiap kepala keluarga, kepala pimpinan perusahaan, pimpinan kampung, itu semua, Mas. Jadi, nah kita melihat dengan pembatasan yang seringkali dilanggar, akhirnya yang paling pokok masker dulu dah. Ya. Nah gini, kalau karantina wilayah belum bisa ya karantina wajah dulu dah gitu. Ya ada wajah pakai masker. Ya. Tutup dengan pakai masker begitu maka minimal potensi adanya penyebaran dan penghirupan menjadi lebih berkurang. Ya. Pak Anies, apakah sudah ada evaluasi PSBB dalam beberapa hari yang lalu? Seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat Jakarta terhadap kebijakan pemerintah ini? Oh, kalau ini akan perlu waktu. Ya. Perlu waktu. Artinya sekarang baru secara peraturan hari kerja hari kedua ya. Iya. Jadi pasti akan perlu waktu. Masyarakat juga mulai membiasakan. Itu sebabnya kemarin waktu kita memutuskan untuk memberlakukan PSBB, kita pilih hari Jumat supaya bersamaan dengan hari libur panjang agar kita semua punya masa transisi. Nah ini pelan-pelan saya lihat nanti makin hari makin turun lalu lalang orang di jalan. Ya, amin.